فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari An-Naw'ul Awal dan juga telah selesai dari imtihan. Maka diperhatikan sesuai dengan hasil kemarin kan seorang bisa ngira-ngira kadar yang telah ditangkap dan telah dikuasai dari pembahasan An-Naw'ul Awal. Sekarang kita masuk pada An-Naw'ul Tsani, inna wa akhawatuha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wan naw'u tsani minha hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa hiya sittatu ahruf, inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Aqul hadhihi al-ahruf tusamma bi inna wa akhawatiha, wa hiya qismun min aqsamin nawasikh wallati tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar. Ini jelas ikhwan, huruf-huruf ini dinamakan inna wa akhawatuha dan termasuk dari jenis-jenis nawasikh yang masuk pada mubtada dan khabar. Fatansakhu wa tughayyiru i'rabahuma, fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaraha. Menghapus dan mengubah i'rab dari mubtada dan khabar sehingga dia menasabkan mubtada dan dinamakan dengan isim inna wa akhwatuha, dan merofakkan khabar yang dinamakan dengan khabarnya, khabar inna atau akhwatnya. Taib, sampai di sini mudah. Kemudian kata syarih hafizahullah ta'ala, wa qad taqul al-khabaru marfu'un ba'da dukhuliha, fa ayyu naskhin wa taghyirin hasalalah. Ya, ini iskal. Pada khabar inna dia kan marfu' setelah kemasukan inna, ya kan? Padahal sebelumnya dia hukumnya apa, Ukasha? Sebelum inna masuk padanya khabar hukumnya apa? Marfu' juga. Taib, khabar asalnya marfu'. Ketika masuk padanya inna juga marfu'. Terus penghapusan dan perubahan yang terjadi apa? Penghapusan hukum dan perubahan hukum yang terjadi padanya apa? Naqul, maka kami katakan hadzal raf'u jadidun ghairu raf'il awal. Rafa ini baru, ya, bukan rafa yang awal. Fal khabaru ba'da dukhulil 'amilin nasikhi marfu'un bin nasikh, wa ammal khabaru qabla dukhulin nasikhi fahuwa marfu'un wal 'amilu fihi al-mubtada'. Ya, sebab khabar setelah kemasukan amil nasikh ini inna wa akhawatnya, dia itu marfu' dengan sebab apa? Nasikh. Makanya dikatakan khabar inna marfu'un bi apa? Bi inna misalnya. Inna Zaidan qa'imun, indaka Ibran. Inna Zaidan qa'imun, di i'rab coba. Inna Tayyib. Ya, inna Zaidan qa'imun, inna na'am harfu nasbin wa tawqidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Zaidan isim inna mansubun bi inna
wa alamatun nasbihi fathah. Qaimun, ini syahidnya, qaimun khabar inna marfu'un bi inna. Jadi yang merofakkan khabar inna ya inna. Adapun khabar yang marfu' sebelum kemasukan inna, maka dia apa? Marfu'un, amilnya apa? Zakaria mubtada. Ini maksudnya dan sangat jelas. Tayyib. Qala wa tusamma aidan bil ahrufil musyabbaha bil fi'l. Dan disamakan juga, ya dinamakan juga huruf-huruf ini ikhwan, inna wa akhwatnya dengan huruf-huruf yang disamakan dengan fi'il, yang diserupakan dengan fi'il. Kenapa? Kok inna wa akhwatnya dinamakan huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il? Qala wa summiyat bidzalika li'annaha mabniyatul awakhiri 'alal fathi kal madhi ma'a bina'iha 'ala thalathati ahrufin fasa'ida. Nah, alasan pertama ikhwan dinamakan dengan huruf musyabbaha bil fi'il dikarenakan dia huruf-huruf itu mabni akhirnya atas fath. Ya, mabni 'alal fathi semuanya, inna, anna, ka'anna semuanya apa? Naam, mabniun 'alal fathi seperti fi'il madhi. Tayyib. Bersamaan dengan apa? Dengan tersusunnya huruf-huruf itu atas 3 huruf atau lebih, ya kan? Inna hurufnya berapa, Iqbal? 3. Naam, la'alla 4. Nah, minimalnya pada inna wa akhawatnya itu apa? 3 huruf. Ini seperti fi'il. Nah, makanya disamakan dengan fi'il. Kemudian alasan kedua, wali wujudi makna al-af'ali fi kullin minha, dan dikarenakan adanya makna fi'il-fi'il pada masing-masing dari apa? Huruf-huruf itu. At-ta'kid, seperti makna ta'kid, penguatan pada huruf apa ini? Yusuf? Inna wa anna. Wa tashbih, pada huruf apa ini? Alif. Ka'anna. Taib. Wa nahwihima mimma huwa min ma'anil af'al, dan yang semisalnya, naam, semisal keduanya itu dari makna-makna fi'il yang nanti insyaallah akan kita lewati makna masing-masingnya. Jadi ada 2 alasan ikhwan, karena kenapa inna wa akhwatnya dinamakan dengan ahruf musyabbaha bil fi'il. Yang pertama karena mabni 'alal fathi dan hurufnya itu naam 3 atau lebih. Kemudian yang kedua karena adanya makna fi'il pada masing-masingnya. Qala adadu awamil hadhihi adadu awamil hadzal naw', jumlah amil-amil pada jenis ini, qala al-musannif wa hiya 6 ahruf. Ya. Musannif mengatakan jenis ini ada 6. Aku katakan, yaitu pensyarah, dzakaru annaha 8. Ya, para ulama nahwu menyebutkan bahwasanya jumlah amil untuk jenis ini ada 8. Bi ziyadati la an-nafiyah lil jinsi wa asa. Ya, ini tambahannya la nafiyah lil jinsi dan asa. Wa huma ya'malani hadzal amala bi syurut. Dan keduanya melakukan amalan ini dengan syarat-syarat, sayati dzikruha insyaallah taala. Taib. Maknaha wal gharadu min isti'maliha. Sekarang makna dari huruf-huruf ini dan tujuan penggunaannya. Likulli wahidin min hadhihi al-awamili maknan wa gharadun fi isti'malih. Wa ilaika bayanu dzalik. Masing-masing dari huruf-huruf pada amil ini ikhwan memiliki makna dan tujuan dalam penggunaannya. Nah, perhatikan yang pertama dan kedua, inna wa anna maknahumat taukid. Inna wa anna maknanya taukid. Wal gharadu min isti'malihima fil jumlatil ismiyah wa dzalika li taukidi nisbatil khabari lil mubtada'
wa izalati syakki anha awil ingkar. Ya, tujuan penggunaannya pada jumlah ismiyah ya kawan, yaitu apa? Untuk menguatkan penisbatan khabar untuk mubtada. Ya. Penisbatan khabar untuk mubtada dikuatkan lagi. Dengan contoh nanti akan mudah. Dan untuk menghilangkan keraguan-raguan darinya atau untuk menolak pengingkaran. Fahuma fi manzilati takraril jumlah, sehingga keduanya inna dan anna itu kedudukannya apa? Seperti pengulangan jumlah ya kawan, seperti diulang. Ketika seorang mengatakan inna zaidan qaimun, itu seperti mengatakan zaidun qaimun, zaidun qaimun, seperti mengulang-ulang untuk menguatkan. Wa yufidu ma yufiduhu takrar, dan memberikan faedah seperti yang diberikan oleh pengulangan, yaitu taukid. Fa qauluka mathalan zaidun fahimun, fihi nisbatul fahmi ila zaid. Ya jelas ya kan? Zaidun fahimun, Zaid orang yang paham, berarti penisbatan kepahaman kepada siapa? Kepada si Zaid. Fa idza aradta an tuakkida hadhihi an-nisbata wa tuzila syakka anha awil inkara falaka tariqatan. Ya. Maka apabila engkau menginginkan untuk menguatkan penisbatan ini dan menghilangkan keraguan-raguan darinya atau pengingkaran tentangnya, ya, maka engkau memiliki dua cara. Ada dua jalan. Imma an tukarrirul jumlah. Pertama, engkau mengulangi jumlah. Fatakul zaidun fahimun, zaidun fahim. Untuk mengulangi ya. Mungkin ada orang mengatakan, masa sih si Zaid biasanya kalau memahami itu paling lemot misalnya. Ya, kemudian ada yang mengatakan Zaid sudah paham belum? Zaidun fahimun. Ada yang enggak percaya, diulangi lagi, zaidun fahim. Naam. Au ta'ti bi inna, atau engkau datangkan dengan inna, dan ini lebih ringkas. Fataqul inna zaidan fahimun. Fatakunu bi manzilati takraril jumlah wa yufidu ma yufidu takrar. Sehingga kedudukannya apa? Kedudukannya seperti pengulangan jumlah dan memberikan faidah sebagaimana yang diberikan oleh pengulangan. Qala walamma dakhalat 'ala al-jumlatil ismiyati lil gharadil mutaqaddim amilat fil mubtada'i wal khabar fa inna harfu taukidin wa nasbin. Baik. Maka tatkala inna dan anna ini masuk pada jumlah ismiyah untuk tujuan yang telah lewat. Tujuannya apa ini? Numer lil gharadil mutaqaddim. Tujuannya apa? Hah? Tauqidu nam nisbah, nisbatil khabar lil mubtada, untuk menguatkan penisbatan khabar bagi mubtada, untuk menghilangkan syak, dan untuk apa? Menghilangkan pengingkaran. Ini tiga tujuan pokok. Ya, maka ketika masuk pada jumlah ismiyah untuk tujuan ini, amilat fil mubtada wal khabar, dia pun apa? Beramal. Dia punya apa? Punya kerjaan terhadap mubtada dan khabar. Sehingga mengubah mubtada jadi isimnya kemudian dinasabkan, dan khabarnya dari khabar inna dia rafa'kan. Fa inna harfu taukidin wa nasbin wa zaidan ismu inna mansubun bil fathatil zahirati ala akhirih wan nasibu lahu inna wa fahimun khabaru inna marfu'un bid dhammatil zahirati ala akhirih war rafi'u lahu inna. Ya, ini jelas insyaallah. Jadi yang menasabkan zaidan ya inna, dan yang merofakkan fahimun ya inna. Tanbih. Katakunu inna maksuratul nam.
qad takunu inna maksuratul hamzati bimakna na'am harfi jawabin mahdhin la ta'malu syai'a. Terkadang inna yang dikasrah hamzahnya, inna bermakna na'am, yang itu adalah huruf jawab murni, harfu jawab murni, tidak beramal sedikit pun. Ini tanbih bagus, faidah yang belum kita jumpai pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi inna terkadang bermakna na'am, harfu jawab. Kaqauli syair. Taib. Qalu kaburta fakultu inna wa rubbama dzakaral kabiru syababahu fatatarraba. Qalu, mereka mengatakan engkau telah tua. Fakultu inna, aku katakan iya, ngaku guys tua. Nah terus wa rubbama dzakaral kabiru syababahu fatatarraba. Nah, dan terkadang bisa saja orang yang tua itu ingat masa mudanya, kemudian dia apa? Fatatarraba. Dia jadi apa? Geleng-geleng, dalam artian ingat masa mudanya. Jadi ingat-ingat tingkah lakunya yang dulu. Fatatarraba ay fahazina. Ya, karena kesedihan. Sedih ketika apa? Mengingat masa mudanya yang dia isi dengan keburukan-keburukan. Biasanya orang menyesal setelah tua. Taib. Di sini inna bermakna na'am. Wa qauli syair wa yaqulna syaibun qad ala wa qulna syaibun qad alaka wa qad kabirta faqultu innah. Tapi berarti bisa kabiro. Qalu kabirta faqultu inna wa rubbama dzakaral kabiru syababahu fatatarraba. Kemudian yang kedua, wa yaqulna syaibun qad alaka wa qad kabirta faqultu innah. Mereka, yaitu para perempuan, mengatakan, uban telah apa? Telah meliputi kepalamu dan engkau telah tua. Aku pun mengatakan innah, iya ngaku. Kalau sudah tua, iya aku sudah tua. Jadi enggak pantas petakilan, sudah tua. Innah ay na'am wal ha'u sakt. Ya, hak sakt. Jadi inna terkadang datang sebagai apa? Sebagai harfu jawab, bermakna na'am. Yang ketiga, ka'anna litashbihil muakkad, untuk menunjukkan makna apa? Penyerupaan yang dikuatkan. Jadi bukan hanya sekedar penyerupaan dengan ka, Zaidun kal asad. Ini kan tashbih mujarrad, yaitu penyerupaan normal. Tapi ketika ingin penyerupaan itu dikuatkan, maka didatangkan ka'anna. Wal gharadu min istimaliha tashbihu ismiha bi khabariha fima yashtahiru bih, atau fima yushtaharu fihi, yaitu penyerupaan isimnya dengan khabarnya pada perkara-perkara yang dikenal dengannya, yang sudah masyhur. Taib. Contohnya, faqauluka ka'anna Zaidan asadun. Zaid itu seakan-akan
harimau. Ya, seperti betul-betul seperti harimau. Jadi penyerupaan tapi dikuatkan. Karena sudah masyhur memang dengan apa? Dengan keberaniannya. Faqad afadatil jumlatu tashbiha Zaidin bil khabari fima yushtaharu bihi wa hiya syaja'ah. Maka sungguh ka'anna ini telah memberikan faidah pada jumlah tersebut, tashbih, ya, atau faqad afadatil jumlah tashbiha Zaidin bil khabar. Ya, jumlah tadi ka'anna Zaid dan Asad telah memberikan faidah penyerupaan Zaid dengan khabarnya yaitu Asad pada perkara yang memang sudah dikenal dari si Zaid tersebut berupa asy-syaja'ah, keberanian. Qala walamma dakhalat ala al-jumlatil ismiyati lil gharadil mutaqaddim amilat fiha. Ya, tatkala masuk pada jumlah ismiyah untuk tujuan tadi, maka dia beramal padanya. Taib. Fa nasabatil mubtada'a wa summiya ismaha wa rafa'atil khabara wa summiya khabaraha. Nah, betulnya rafa'at. Ya, dia menasabkan mubtada dinamakan isimnya dan menasabkan dan merafa'kan khabar dinamakan khabarnya. Fa ka'anna harfu tashbihin wa nasbin. Wa Zaidan ismu ka'anna mansubun bil fathatil zahirati ala akhirih wa Asadun khabaru ka'anna marfu'un bid dhammatil zahirati ala akhirih. Ini mudah. Wa'lam annaha tufidu tashbih wa qad tasarrafa an hadzal wa qad tusrafu an hadzal gharadi bi qarinah. Ketahuilah bahwasanya ka'anna ini memberikan makna tashbih, tapi qad tusraf terkadang dipalingkan dari makna ini, diarahkan ke makna yang lain. Dengan adanya qarinah. Faqad tusta'malu lidh-dhann, ya, sebab terkadang digunakan untuk menunjukkan makna dhann, seakan-akan atau sepertinya. Nahu ka'anna Zaidan waqif. Kayaknya Zaid orang yang berdiri itu. Ka'annahu yal'ab. Ketika ditanya, Taib wain Muhammad. Kemudian dia jawab, tapi tidak pasti, ya. Ka'annahu yal'ab. Kayaknya dia sedang bermain. Paham? Waqad tusrafu lil yaqin ka qaulihi ta'ala wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Di sini pasti. Betul-betul orang kafir itu tidak akan beruntung. Fahiya lil yaqini idzil ma'na huna muhaqqaqun qat'a. Sehingga ka'anna di sini untuk menunjukkan mana yakin, sebab makna dalam jumlah ini apa? Betul-betul muhaqqaq, betul-betul terjadinya. Tayyib. Fasahihu annaha litashbih wa hadha huwa al-aslu ma lam ya'ti qarinatun tukhrijuha an hadzal asli ila ma'anin ukhra kat tahqiqi wadh-dhann. Maka yang sahih, bahwasanya ka'ana ini memberikan makna tashbih, dan ini merupakan makna asal. Ya, makna asal dari ka'anna selama tidak ada qarinah yang mengeluarkan dari hukum asal ini menuju kepada makna yang lain seperti makna tahqiq dan dhann. Taib. Jadi kesimpulannya, akhwan, ada 3 makna untuk ka'anna. Makna asal yaitu apa? Tashbih muakkad. Kemudian yang kedua terkadang bermakna dhann. Ini juga banyak digunakan kalau untuk makna dhann. Ka'annahu, ka'anna. Tayyib. Kemudian juga terkadang bermakna yakin, tapi ini jarang. Bermakna tahqiq itu yakin maksudnya. Huruf yang keempat, laita maknaha at-tamanni. Yang dimaksud dengan tamanni wa huwa raghbatu fi talabi syai'in mahbub
sawa'un kana tahaqququhu mustahilan ghaira mumkinil wuqu' aw kana tahaqququhu mumkinan ma'a usrin fi. Ini yang rajih. Naam, berkaitan dengan makna tamanni, ikhwan. Tamanni adalah apa? Berangan-angan, yaitu naam ar-raghbah, harapan ya pada apa? Talabi syai'in mahbud, ya pada naam keinginan atau kecintaan dalam apa? Mencari sesuatu yang disukai, yaitu berharap tercapainya sesuatu yang disukai. Ini tamanni, mudahnya demikian. Ya, harapan, keinginan untuk mencapai sesuatu yang disukai. Apa sama saja, apakah untuk mewujudkannya itu mustahil, tidak mungkin terjadi, ataukah mungkin terjadinya tapi apa? Bersamaan dengan ada kesulitan padanya. Ini semuanya masuk dalam tamanni. Perhatikan catatan kaki, wala yasihu tamanni fi amrin mahtumil wuqu'. Ya, tidak benar tamanni pada perkara yang mesti terjadinya, ikhwan. Mahtum yaitu apa? Yang yakin, pasti. Sesuatu yang mesti terjadi, ya tidak benar seorang tamanni, ikhwan. Misalnya, laita ghadan yaji. Ya. Seandainya saja besok datang, ya mesti besok, ya kita pun nggak berharap mesti akan sampai pada hari esok kalau masih punya umur. Nah, taib laita ghadan yaumal khamis misalnya. Betul enggak Ukasha? Hah? Laita ghadan yaumal khamis. Hah? Penggunaan tamanni di sini betul enggak kalau diucapkan saat ini? Hah? Besok hari Kamis enggak? Berarti enggak perlu berangan-angan karena mesti hari Kamis. Berarti apa? Enggak perlu. Enggak benar mengatakan laita ghadan yaumal khamis. Tapi kalau mengatakan laita ghadan yaumal itsnain. Nah, seandainya besok itu hari Senin, dapat daging misalnya. Paham? Jadi sesuatu yang pasti terjadinya tidak pakai laita. Nah, nanti untuk perkara yang mustahil atau yang sulit. Misalul awal qaulul ajuz, laita syababa aidun. Contoh yang pertama, maksudnya contoh yang pertama ini yang bagaimana? Hudzaifah? Yang tidak mungkin terjadi, mustahil. Yaitu laita syababa aidun. Perkataan seorang yang sudah tua renta mengatakan, oh seandainya kemudaan itu kembali, masa muda itu kembali. Ini orang tua pengennya berangan-angan kembali ke masa muda karena menyesali masa mudanya tidak digunakan dengan baik. Ketika masih punya kekuatan, ketika masih pikirannya jernih, makanya manfaatkan antum. Ini pengakuan orang-orang yang sudah tua. Nah, taib. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua, qaulul fakir laita limalan fa ahujja. Seandainya aku memiliki harta, maka aku akan berhaji. Ini untuk contoh yang apa, Iqbal? Mungkin tapi sulit, karena fakir, ya kan? Mungkin dapat hadiah atau ada saudaranya yang menghajikan, bisa saja. Makanya jangan apa? Jangan seseorang luput dari niatan berhaji, karena ini rukun Islam. Tetap orang harus punya tekad berhaji, walaupun sekarang tidak punya duit. Nah, taib laita limalan fa ahujja. Yang penting sudah bertekad, berniat, dan Allah akan memberikan sesuai dengan kadar kejujuran.
Qala walamma dakhalat laita 'ala al-jumlatil ismiyati wa adafat ilaiha al-ma'na as-sabiq amilat kadzalika wa ghayyarat i'rabaha. Maka tatkala laita masuk pada jumlah ismiyah kemudian menambahkan padanya makna yang telah disebutkan di depan, yaitu makna apa? Makna tamanni, maka dia beramal demikian dan mengganti i'rabnya. Falaita harfu tamannin wa nasbin wasyab ismu laita mansubun bil fathati adh-dhahirati ala akhirih wa a'idun khabaru laita marfu'un bid dhammati adh-dhahirati ala akhirih. Ini mudah. Naam. Baik, adapun untuk yang kelima insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Baik, naktabi bihadza subhanakallah.